melakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib untuk menyembuhkan. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Ya Tuhan segala Tuhan. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena Dia besar, Dia yang ajaib, Dia yang mulia, Dia yang agung, juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja. Haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemuliaan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung,
mulia dan maha kudus. Engkau maha sempurna, Engkau yang maha segala-gala. Ya, Engkau Tuhan segala Tuhan. Yesus Rajaku segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau maha baik, maha segala-galanya Tuhan. Dahsyat Engkau Bapa, mulia Engkau kudus. Sucikan hatiku Bapa, kuduskan hatiku, tubuh jiwa roh kami sebentar untuk baca firman-Mu. Ampuni semua dosaku, semua kesalahan kealpaanku. Tuhan Yesusku, Engkau juru selamatku. Sucikanlah hidupku, bersihkanlah hatiku. Tujuan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Syukur buat kasih-Mu yang sempurna. Kau mau pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, mengenalkan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku di atas segala-galanya, kami hamba menunggu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi ini, tanggal 12 Maret tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati, dipelihara, dilindungi, dan senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Karena tadi saya mendapatkan firman Tuhan, Mazmur 60:14 dikatakan, Mazmur pasal 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Lawan kita siapa? COVID-19 saudara, termasuk iblis, segala setan kedagingan kita lawan dalam nama Yesus, dan Tuhan akan tampilkan kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan sudah pelihara kita di pagi yang indah ini. Sebentar kita baca firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahlah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja mengenal hal ini? Namun titah raja terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah Karagat dan Yeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya dan dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang ya Tuhan, jauhkan akhirnya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud
memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka mensalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengiripan aroma orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, maka ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan orang-orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti diperintahkan Tuhan. Ketika orang menjogok dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah orang keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Maaf. Berkatalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengiripan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya itulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkannya apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberitahukan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sekal perak. Ayat 25 terakhir, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 2 Samuel 1, kitab Samuel pasal 24 sudah selesai, saudara. Kita pasal 24 adalah pasal yang terakhir dari ayat 1 sampai 25. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Yang setia membaca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan yang setia cinta Yesus, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, benar-benar saudara, Allah itu bisa murka. Memang Yesus baik, tapi Yesus bukan berarti banyak dipermainkan oleh manusia. Manusia banyak mempermainkan Tuhan. Tuhan banyak dihina. Pada waktu 2000 tahun yang lalu, pada waktu Yesus datang sebagai bayi dan Yesus melayani pekerjaan Tuhan, dan pada usia 33,5 tahun Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena orang Yahudi, manusia banyak melecehkan Tuhan. Manusia banyak menghina Tuhan. Manusia tidak hormati Tuhan. Termasuk para hamba Tuhan banyak dihina. Banyak kita pikul salib ikut Yesus, dan akhirnya Tuhan bisa marah. Seperti contoh di Alkitab saudara ya. Pada waktu ini lihat Raja Saul, Tuhan marah kepada Raja Saul. Tuhan bisa marah kepada bangsa Israel. Lihat yang ke-1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Kenapa? Orang Israel banyak mempermainkan Tuhan. Orang Israel banyak yang tegar tengkuk. Padahal firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Termasuk dalam Roma 11 ayat 22, saya mau bacakan saudara. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Roma 11 ayat 22, demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh,
tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Amin. Marilah kita semua ikuti firman Tuhan. Kita belajar hormat sama Tuhan. Akhirnya Daud bertobat, maunya Tuhan supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sebagai contoh, Daud di ayat 25 ayat yang terakhir, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Artinya Tuhan mau supaya hidup kita ini banyak bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan mengasihi kita. Oleh itu mari melalui firman-firman kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sudah diizinkan Tuhan membaca Alkitab. Kitab 1 Samuel, 1 Fats, kitab 1 Samuel sudah selesai, 2 Samuel sudah selesai. Ini membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Belajar kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai terakhir, saya mau kasih di Matius pasal 6 ayat 33. Supaya Tuhan mau, Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Kita belajar mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita belajar tuh mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Di pagi yang indah ini mari kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan. Utamakan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Kan membangun persekutuan dengan Tuhan, makin nyata kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, biar kita isi waktu-waktu yang kita jalani untuk membangun persekutuan akrab dengan Tuhan, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Besok hari Minggu ada harinya Tuhan.
Kondisi COVID semakin menurun. Mari semua datang, baik ibadah onsite maupun online. Semua kita hormati, kita makin cinta Tuhan. Lakukan perkara besar bersama Yesus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.